Sahabat terkasih, dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi, salam damai, dan sehat penuh sukacita. Layaknya kita bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih Allah yang menyertai kita. Kita jumpa lagi di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Hari Raya Pentakosta. Sudah hadir bersama kita Romo Bernardus Hardi Jantan Dermawan Projo. Ya, selamat. Terima kasih. Ya, apa kabar Romo? Ya, baik. Terima kasih juga sahabat Oase Rohani Katolik. Ya. Iya. Sampai selamat jumpa. Sampai jumpa. Sahabat terkasih, baiklah kita mulai saja acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Hardi. Silakan Romo. Mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada hari ini kami mau merayakan bersama dengan seluruh gereja semesta Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tuhan, begitu banyak misteri di dalamnya, di mana Engkau senantiasa menguduskan gerejamu. Oleh karena itu, semoga pada hari raya ini, kami boleh juga merasakan limpahan kekudusan, di mana hidup kami semakin mengarah pada panggilan kekudusan hidup, dan juga kesempurnaan cinta. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Antifon pembuka. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami setiap tutur bahasa. Haleluya. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem, berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung, karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita tanggapi dengan Mazmur. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percecokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu kuperingatkan seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa saja yang memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita lanjut dengan Mada Pentakosta. Datanglah roh ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah. Sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. O cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu,
tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikaruniai sabta rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Amin. Haleluya, haleluya, datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sudah kita simak bersama sabda Tuhan melalui bacaan pertama, kedua, Mazmur maupun bacaan Injil dan Madah Pentakosta. Sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Hardi untuk mendapatkan inspirasi yang berguna bagi oase rohani kehidupan kita. Silakan Romo. Iya. Istilahnya inspirasi ya. Inspirasi mungkin juga kesan, mungkin juga gerak ya, gerak batin ya. Mudah-mudahan berguna apa yang saya sampaikan ini. Amin, Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, bila mana kita mengikuti perayaan Ekaristi harian, setelah Paskah itu gereja memperdengarkan bacaan pertama, khususnya itu dari bacaan Kisah Para Rasul. Para Rasul yang telah mengatasi rasa takutnya untuk mewartakan kabar baik sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kabar baik yang disampaikan untuk segala bangsa. Nah, beberapa kali kita mendengar ya sabda Tuhan mengenai perjalanan para rasul tatkala mereka dibawa ke pengadilan misalnya, ke mahkamah agama, mereka masuk penjara, kemudian mereka dianiaya, ya. Namun mereka tidak menyerah, ya. Maka saya senang kalau ada istilah lelah boleh, ya. Tapi menyerah tidak, ya. Jangan pernah menyerah. You never give up, gitu ya. Jangan pernah menyerah. Nah, kabar baik
sebagai amanat Tuhan menjadi tanggung jawab mereka, para rasul ini, para murid ini, para utusan ini. Ya. Lalu selanjutnya kita mengetahui bahwa jumlah pengikut Yesus itu semakin bertambah. Ya. Bahkan tidak hanya jumlah murid di suatu tempat, itu ada berita para imam pun. Jadi imam Yahudi pun menyerahkan diri dan percaya akan sabda Tuhan itu. Lantas pertanyaannya adalah ini, apakah tidak ada masalah? Kok kayaknya enteng-enteng aja begitu ya? Sepertinya. Lurus-lurus saja gitu ya. Ada, ternyata firman Tuhan itu tidak sekedar dikhotbahkan. Mungkin kalau sekedar dikhotbahkan itu mudah kan ya. Tidak sekedar pula mengajak orang lalu percaya, lalu kita senang. Ya, bukan itu. Firman Allah itu punya implikasi moral. Ada kehidupan sehari-hari yang memang harus dilakoni di dalam hidup. Maka muncul ya dalam satu momen itu masalah kehidupan para janda. Ya, para janda, kemudian juga ketidakadilan, kemiskinan, perut lapar, diskriminasi, dan lain sebagainya. Namun para murid itu mampu mengatasi semua masalah-masalah itu. Maka tidak mengherankan pada akhirnya kalau kita membaca Kisah 11 ayat 26, itu dikatakan disitulah para murid disebut orang Kristen. Jadi ada sesuatu dari orang luar, ini ada komunitas yang berbeda nih. Dulu ya mereka disebut murid-murid atau mereka disebut saudara. Jadi ketika mereka bergaul itu seperti zaman sekarang ya, hai bro gitu ya, hai sis gitu ya. Ya seperti itu. Tetapi orang luar melihatnya itu berbeda. Oh, ini ada komunitas yang berbeda, komunitas yang suka berkumpul, komunitas yang suka berdoa, komunitas yang suka berbakti sosial, komunitas yang memecah-mecahkan roti, artinya perayaan Ekaristi. Ya. Begitulah setelah bacaan Paskah, kita diajak untuk melihat karya keselamatan Allah. Ada kesulitan, ada. Tetapi semuanya bisa diatasi. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana itu mungkin terjadi? Bagaimana para murid atau yang disebut dengan akhirnya pengikut-pengikut Kristus itu bisa mengatasi? Nah, jawabannya itu adalah perayaan hari ini. Ya, perayaan besar, ya, sama seperti sebetulnya perayaan ya Pekan Suci. Kemudian akhirnya perayaan Pentakosta. Turunnya Roh Kudus, kelahiran gereja. Jadi hari ini adalah lahirnya gereja. Yeah. Jadi kalau ditanya ya, kalau anak-anak gitu ya, biasa ya guru agama kan ya, guru agama bertanya, kapankah gereja lahir? Kemudian ada jawabannya A, itu Natal. Ya. B, itu 1 Januari. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang E misalnya saja, Pentakosta. Maka jawaban E itulah yang betul. Bukan Natal, bukan Pekan Suci, bukan Jumat Agung, tetapi Pentakosta. Kelahiran gereja. Gereja lahir di tengah segala kesulitan sebetulnya. Segala tantangan, masalah-masalah yang akhirnya diyakini semua teratasi karena karya Roh Kudus. Ya. Tentu saja nanti kita bicara soal hierarki, soal pimpinan, dan sebagainya. Tetapi hari ini kita diajak untuk melihat karya Roh Kudus.
di mana gereja, para murid, pengikut-pengikut Kristus itu mengalami ya tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Itu sebab seperti di awal saya mengatakan firman Allah itu punya implikasi moral, ya. Jadi bukan sekedar menyampaikan sabda Tuhan, bukan sekedar orang percaya begitu saja, tetapi juga ada karya roh di dalamnya, di mana kita bergulat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan tantangan, dengan kesulitan, dan juga masalah-masalah moral dan lain sebagainya. Maka, ya, dari perjalanan tadi, ya, akhirnya disimpulkan, kira-kira begitu. Disimpulkan dan diperdengarkan bacaan Kisah bab 2 ayat 1 sampai 11 itu dalam bacaan pertama. Semacam sebuah kesimpulan, ya. Ketika para pengikut Kristus, para murid, para rasul mengalami ya tantangan kehidupan, tapi toh ternyata mereka berhasil mengatasinya. Bukan karena kekuatan mereka, bukan juga karena analisa dan lain sebagainya, tetapi di sini mau ditandaskan ini adalah karya roh. Rohlah yang berkarya sehingga para murid mampu mengatasi segala kesulitan-kesulitan itu. Sekaligus juga ini adalah semacam janji, ya, janji Tuhan sendiri ketika sebelumnya kita merayakan Yesus naik ke surga, ya. Itulah janji Tuhan di mana Sang Penghibur, Sang yang memimpin langkah-langkah hidup kita itu dipenuhi, ya, janji itu terpenuhi. Dikatakan dalam Injil Yohanes pada amanat perpisahannya, Yesus menjanjikan penolong yang disebut dengan penghibur. Jikalau penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Atau dalam bahasa lain, penghibur ini disebut dengan Parakletos. Ya. Jadi segala hal di dalam hidup ini yang membuat hati kita terhibur, yang membuat hati kita lega, yang membuat akhirnya kita menyatakan ya, amin, ini adalah karya Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang menjanjikan, ya, penghibur itu, ya, kita merayakan Pentakosta. Parakletos. Parakletos, iya. Ya, kira-kira begitu. Selamat Hari Raya Pentakosta, ya, Mo. Selamat hari lahirnya gereja. Kita rehat sejenak, Romo. Ya, Untuk sesi pertama ini, sahabat terkasih, jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita rehat sejenak untuk jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini yaitu Hari Raya Pentakosta. Masih bersama dengan Romo Hardi dan saya Fani. Kita akan lanjutkan permenungan kita hari ini. Silakan, Romo. Oh iya. Tadi ada Parakletos, ya. Iya, Parakletos. Parakletos itu penghibur, roh penolong, ya. Roh Kudus, ya. Jadi sesungguhnya ada kesulitan, ya. Para sahabat Oase Rohani Katolik, kesulitan untuk menggambarkan Roh Kudus sebetulnya. Namun kitab suci yang kita baca, yang kita renungkan, itu menggambarkan Roh Kudus itu dengan indah sekali sebetulnya. Yesus meminta mereka untuk berdoa. Jadi itu pertama-tama. 9 hari berturut-turut
ya, maka Sejak kita kenal dengan doa novena, ya, novena. Roh Kudus ya. Nah, kalau kita pernah ke Holy Land, tempat di mana para murid itu berkumpul dan berdoa menantikan janji Tuhan itu adalah sebuah tempat yang kecil sebetulnya, kecil. Mereka berdoa dan tentu saja saya punya keyakinan bersama dengan Bunda Maria dan juga para murid yang lain. Nah, apa yang dimohonkan? Ya, yang dimohonkan itu adalah 7 karunia Roh Kudus. Itu dikutip dari Yesaya sebetulnya. Yesaya bab 11 ayat 2 sampai 3. Yang pertama itu adalah roh hikmat, ya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, roh takut akan Allah. Maka kita kenal 7 karunia Roh Kudus. Itu diambil dari Yesaya. Bab 11 ayat 2 sampai 11. Bab 11 ayat 2 sampai 3. Dan saya punya keyakinan, ini saya ya, mungkin yang lain bisa berbeda. Mohonkan 1 karunia saja ya dari ke-7 itu, terus menerus 1 aja, maka saya punya keyakinan kalau kita memohon dan Tuhan mengabulkan, mengaruniakan roh, misalnya roh takut akan Allah, maka ada yang disebut dengan efek domino. Jadi 1 saja, nanti efek dominonya kita pun juga akan ya mengalami roh hikmat, roh pengertian. Padahal awalnya mintanya 1. Roh takut akan Allah. Ya sama seperti kalau ada permainan ya, kartu ditumpuk-tumpuk, dibuat ya diatur gitu ya. Jadi kalau kita sentil 1 semua kan akan diberdirikan jatuh. akan rebah semua. Itu yang disebut dengan efek domino. Nah, seperti yang sudah dikatakan, gambaran Roh Kudus itu begitu tidak mudah untuk dilukiskan. Nah, Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul itu menampilkan dalam suasana yang resmi ya. Dia sangat resmi sekali. Meskipun di sana sebetulnya ada ketegangan ya antara menanti dan terpenuhinya rencana yang sudah lama dinanti-nantikan itu. Jadi kira-kira turun nggak nih ya? Kira-kira turun atau enggak ya? Nah ternyata ya Roh Kudus turun ya, Roh Kudus turun. Yang kita sebut dengan pesta Hari Raya Pentakosta ini. Pentakosta itu adalah pesta iman. Pesta yang juga diselenggarakan oleh orang-orang Yahudi ya. Dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah. Disebut pula sebagai pesta 7 pekan ya, 7 minggu. Dan pesta ini dikaitkan dengan peristiwa Sinai, Gunung Sinai, ketika Allah menyampaikan hukum-hukumnya kepada Musa. Maka kita menerima warisan 2 loh batu itu ya. Dalam keyakinan ya, pesta Pentakosta adalah pesta pembaharuan janji setia akan hukum Musa. Mereka mau setia karena Allah memenuhi janjinya. Bukan hanya keberhasilan panen, melainkan dengan menganugerahkan kekuatan rohnya. Jadi pesta ini, Pentakosta ini ya dikaitkan dengan pesta panen sebetulnya. Panen di mana Allah ya menyelenggarakan kehidupan. Pesta ini juga dikaitkan dengan peristiwa Sinai, ya, Gunung Sinai. Jadi Lukas itu melihat peristiwa masa lalu, ya,
ketika turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dan juga dikirim oleh Bapaknya itu adalah pesta yang punya ada kaitan, ya, berkaitan satu dengan yang lain, dan tidak lain mau mengatakan bahwa inilah anugerah Roh. Meskipun Yesus sudah naik ke surga, tapi karya Roh, karya Allah tetap berlangsung di dalamnya. Dulu itu kapannya? Dulu waktu peristiwa Sinai, ya, itu disertai oleh gejala-gejala alam. Jadi ada gejala alam pula yang menakutkan. Ada api di sana, ada gempa, ya, ada asap dan sebagainya. Itu kalau kita cek dari Keluaran bab 19 ayat 18. Seluruh gunung Sinai berasap, seluruh gunung itu gemetar dengan hebat. Itu yang disebut dengan gempa, ya, gempa bumi itu. Lalu, apa yang terjadi dengan peristiwa Pentakosta? Pentakosta pun juga ada gejala-gejala alamnya itu. Para rasul merasa kagum dan penuh dengan kegembiraan iman. Mereka menangkap pesan Allah, mewartakan, dan setia menjalani tugas perutusan sebagai pembawa kabar baik. Ya. Maka di sana dikatakan, ya, gejala alam apa yang terjadi, itu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api. Sama seperti ada lukisan, ya, lidah-lidah api itu tersebar di mana-mana, bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu ada tiupan angin keras, ya, bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Wah, ini badai ini, ya. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara, ya, dengan bahasa-bahasa. Mereka adalah orang-orang Galilea dan kebanyakan mereka itu bukan orang berpendidikan, tetapi bahasa mereka dipahami oleh orang-orang yang datang pada waktu itu. Ini kan berbagai macam orang, ya. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita kenal sebagai bahasa roh. Kalau pernah mengikuti, ya, persekutuan doa karismatik Katolik, ini yang disebut dengan bahasa roh, ya, bahasa roh. Nah, bagaimana orang-orang luar menyaksikannya? Ini tanggapannya menakjubkan. Tetapi kita kan berhenti pada ayat 11, ya. Pada ayat 11. Pada ayat setelah itu, ini tanggapan orang luar. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabok oleh anggur. Tapi ini tidak dibacakan dalam liturgi Ekaristia. Tapi bagi saya ini, ya, peristiwa ini adalah peristiwa yang saya sebut dengan misteri. Saya terkesan dengan kata misteri sebetulnya. Apa artinya misteri itu, ya? Misteri itu ditujukan pada orang yang percaya. Ya. Kata misteri itu tidak pernah akan muncul dalam hati orang yang tidak percaya. Jadi misteri Allah, turunnya Roh Kudus ini, adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang pernah mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Orang-orang yang mungkin pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, tetapi akhirnya mereka bukan seperti lagi, ya,
ada sebuah pengalaman ilahi di mana mereka ditolong oleh Allah. Nah, kalau seperti itu pengalamannya, ini disebut dengan pengalaman akan Allah, atau orang masuk ke dalam misteri Allah. Misteri. Masuk ke dalam misteri Ya, Allah. misteri Allah, sehingga dia punya keyakinan, ya, Tuhanlah yang menolongku. Tuhanlah yang membebaskanku. Nah, kira-kira begitu. Ini mungkin makna dari peristiwa Pentakosta yang kita rayakan bersama pada hari ini. Iya, sudah tidak merasa takut lagi ya, Romo ya, Iya. mereka. Karena langsung bimbingan Romo Kudus. Romo ada pesan atau closing statement Romo untuk perayaan hari Pentakosta ini untuk kita semua? Ya, seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus turun itu dengan gejala-gejala alam, ya, gejala-gejala alam. Atau saya mau mengatakan ini, karya-karya Roh Allah, Roh Kudus di dalam diri kita bisa kita rasakan, bisa kita alami kalau kita juga ada semacam getaran ya, getaran-getaran hati gitu ya. Misalnya kalau kita mau menolong orang, ada semacam getaran di sana. Kalau kita bahkan menangis terharu pun itu bisa jadi karena getaran ya, getaran roh ya. Kalau kita merasa iba pada orang lain, merasakan juga penderitaan orang lain, kemudian kita menjadi hati kita berbela rasa, mungkin itu adalah karya Roh Kudus. Ya, Terima itu kasih. closing statement saya. Iya. Mungkin perhatikan getaran-getaran. Iya. Harus sering-sering memeriksa batin ya, Romo. Iya, betul. Demikian, sahabat terkasih, kita sudah di penghujung acara. Kita akan tutup pertemuan Oase Rohani Katolik edisi hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, gereja mengajarkan untuk memohon 7 karunia Roh Kudus. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, roh takut akan Allah. Semoga karunia-karunia yang juga sudah kami mohonkan dalam novena Allah Roh Kudus senantiasa juga boleh kami alami, sehingga kodrat kami senantiasa mengarah pada panggilan-Mu, panggilan kekudusan hidup, panggilan kesempurnaan cinta. Tuhan, berkatilah kami semua, aktivitas kami, niatan-niatan baik kami, orang-orang yang kami jumpai, anggota keluarga, saudara-saudari kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Ya. Hardy. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Romo Hardy dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai. Salam damai. Thank you.